Bayangkan, dari setiap 100 orang Aceh, dulu lebih dari 15 hidup di bawah garis kemiskinan. Hari ini, angka itu turun menjadi 12. Sekilas terlihat kecil, tapi di balik penurunan 3% itu, ada hampir 100.000 orang yang hidupnya berubah dalam 1 tahun terakhir. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kemiskinan turun? Pertanyaannya adalah, apakah Aceh benar-benar membaik? Ataukah kita hanya melihat angka tanpa memahami realitas di baliknya? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tahun 2025 mencatat satu angka penting dalam perjalanan panjang pembangunan Aceh. Sebuah angka yang mungkin terlihat sederhana, tapi jika kita dalami, ia menyimpan cerita besar. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik, pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat sebesar 704,69 ribu orang, atau secara persentase 12,33% dari total penduduk. Setahun sebelumnya, pada Maret 2024, angka itu masih berada di 14,23%. Artinya, dalam 1 tahun hampir 100.000 orang Aceh berhasil keluar dari garis kemiskinan. 100.000 orang itu bukan sekadar statistik, itu adalah rumah tangga, anak-anak, orang tua, dan harapan. Namun sebelum kita terlalu cepat merayakan, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Garis kemiskinan itu sendiri terus naik. Pada Maret 2025, garis kemiskinan Aceh berada di angka 676.247 per kapita per bulan. Artinya, untuk tidak dikategorikan miskin, seseorang minimal harus memiliki pengeluaran sebesar itu setiap bulan. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Artinya apa? Biaya hidup naik. Harga kebutuhan pokok naik, standar minimum untuk hidup layak ikut meningkat. Jadi, ketika angka kemiskinan turun, itu bukan terjadi dalam kondisi yang mudah. Ia terjadi di tengah kenaikan biaya hidup. Ini membuat penurunan tersebut menjadi lebih bermakna. Sekarang mari kita lihat lebih dalam. Jika kita pecah berdasarkan wilayah, gambaran Aceh menjadi jauh lebih kompleks. Kota Banda Aceh memiliki garis kemiskinan tertinggi di seluruh Aceh, yakni 872.944 per kapita per bulan, hampir Rp900.000. Mengapa? Karena Banda Aceh adalah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan. Biaya perumahan lebih mahal, transportasi lebih mahal, kebutuhan sehari-hari lebih mahal. Meskipun garis kemiskinannya paling tinggi, tingkat kemiskinan di Banda Aceh justru paling rendah, hanya 5,45%. Artinya, mayoritas masyarakat Banda Aceh mampu memenuhi standar biaya hidup yang tinggi tersebut. Sebaliknya, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Aceh Singkil yang mencapai 17,7%, hampir 3 kali lipat Banda Aceh. Dan jika kita lihat dari jumlah absolut, penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara, sekitar 93.000 orang. Sementara yang paling sedikit berada di Kota Sabang, sekitar 4,5 ribu orang. Data ini menunjukkan satu kenyataan, kemiskinan di Aceh tidak merata. Ada wilayah yang sudah bergerak maju, ada pula wilayah yang masih berjuang keras mengejar ketertinggalannya. Jika kita lihat berdasarkan usia, fakta yang muncul bahkan lebih mengkhawatirkan. Tingkat kemiskinan pada anak-anak usia di bawah 18 tahun mencapai 15,83%, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa. Artinya, resiko kemiskinan lebih besar dirasakan oleh generasi muda. Dan ini bukan sekadar soal penghasilan hari ini. Kemiskinan pada anak berdampak panjang. Pendidikan terganggu, gizi tidak terpenuhi, akses kesehatan terbatas. Jika tidak ditangani dengan serius, kemiskinan bisa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sekarang mari kita lihat kualitas kemiskinan itu sendiri. Karena kemiskinan bukan hanya soal berapa orang yang miskin, tetapi juga seberapa dalam kondisi mereka. Di wilayah perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding mereka yang tinggal di kota. Dengan kata lain, kemiskinan di desa bukan hanya lebih banyak, tetapi juga lebih berat. Dan ini menjadi tantangan serius bagi kebijakan pembangunan. Bagaimana dengan ketimpangan? Pada Maret 2025, jarak antara kaya dan miskin di Aceh tidak terlalu lebar dibandingkan banyak daerah lain. Angka ini termasuk kategori ketimpangan rendah. Bahkan kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah menikmati sekitar 23% dari total pengeluaran. Ini menunjukkan distribusi ekonomi Aceh relatif lebih merata dibanding banyak wilayah lain. Namun pemerataan bukan berarti kemiskinan sudah selesai, karena bisa saja distribusinya merata,
tetapi pada tingkat yang sama-sama rendah. Jika kita tarik mundur 10 tahun ke belakang, Aceh pernah berada di atas 15% tingkat kemiskinan. Dari setiap 100 orang, lebih dari 15 hidup di bawah garis kemiskinan. Hari ini, angka itu berada di 12,33%. Secara statistik, ini kemajuan. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ini titik balik sejarah ataukah hanya fluktuasi sementara? Karena mereka yang baru saja keluar dari garis kemiskinan belum tentu benar-benar aman. Sedikit saja harga naik, sedikit saja kehilangan pekerjaan, sedikit saja terjadi krisis, mereka bisa kembali jatuh. Disinilah peran kebijakan menjadi sangat penting. Apakah transformasi ekonomi Aceh sudah cukup kuat? Apakah lapangan kerja semakin beragam? Apakah pendidikan semakin berkualitas? Apakah sektor pertanian yang menjadi sandaran banyak rumah tangga sudah lebih produktif? Jika jawabannya iya, maka 12,33% bisa menjadi awal dari perubahan besar. Jika tidak, maka angka ini bisa saja berhenti di sini. Aceh hari ini berada di persimpangan. Satu jalan membawa pada keberlanjutan, penguatan pendidikan, transformasi ekonomi, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Jalan lainnya adalah stagnasi, angka berhenti turun, harapan melambat, dan sejarah kembali berjalan di tempat. Jadi, apakah 12,33% ini adalah titik balik sejarah kemiskinan Aceh? Mungkin iya, mungkin belum. Karena sejarah tidak berubah hanya karena angka menurun. Sejarah berubah ketika perubahan itu bertahan. Ketika anak-anak yang hari ini rentan benar-benar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketika keluarga petani tidak lagi hidup dari panen ke panen. Ketika mereka yang baru saja keluar dari garis kemiskinan tidak kembali jatuh karena satu krisis kecil. Aceh hari ini sedang bergerak. Pertanyaannya bukan lagi apakah angka ini bisa turun, tetapi apakah kita mampu menjaga arah gerak itu? Karena di balik setiap 1% yang turun ada kehidupan yang berubah. Dan disitulah masa depan Aceh sedang ditentukan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.